Jadi mengulang kembali untuk membahas vertigo, artinya kita membahas fisiologisnya sistem keseimbangan ya. Jadi keseimbangan tubuh ini dikontrol dari 3 sistem sensorik sebagai input. Yang pertama yang sangat berperan itu sistem vestibular yang berada di telinga bagian dalam. Ini 80% input keseimbangan masuk dari sistem vestibular. Yang kedua yaitu dari sistem visual ya, dari mata, dan yang ketiga ini sistem proprioseptif dari kulit, otot, dan dari sendi. Ketiga input ini selanjutnya akan diintegrasi di daerah batang otak, ya, terutama daerah pons dan medula oblongata. Di situ terdapat inti-inti untuk nucleus vestibularis. Dari batang otak itu selanjutnya stimulus keseimbangannya akan dipersepsi di daerah korteks, ya, terutama korteks temporalis. Nanti dari sini akan keluarlah outputnya ya, yaitu untuk gerakan bola mata dan gerakan kontrol postural. Jadi kalau sensorik ya, integrasi dan persepsinya bagus, ini akan muncul suatu keseimbangan yang baik. Tapi bila salah satu ya di antara 3 sistem sensorik ada yang terganggu atau di batang otak atau korteks yang terganggu, maka ini akan muncul gangguan keseimbangan. Jadi dizziness atau gangguan keseimbangan ini ada pembagiannya ya secara garis besar. Ada yang vertigo, disequilibrium, dan presyncop. Vertigo ini sendiri nanti dibedakan menjadi 2. Ada yang true vertigo dan ada yang vertigo vestibular dan ada yang vertigo non vestibular. Itu perbedaan dari sensasi dan organ yang terlibat. Kalau yang vestibular itu sensasinya rasa berputar. Itu di sistem vestibular. Kalau yang non vestibular ini sensasinya seperti rasa goyang, ya, rasa melayang, mengambang, atau mengayun. Itu tadi ya sistem yang terlibat, sistem dari visual dan proprioseptif. Sedangkan yang di equilibrium itu rasa tidak stabil ya, terutama untuk anggota tubuh bagian bawah. Di sini kepala tidak terlibat. Jadi kalau berdiri atau berjalan itu tidak seimbang, membaik saat si pasiennya duduk. Ini biasanya klinisnya ataksia, kayak perasaan mau jatuh. Selanjutnya presyncop. Ini perasaan seperti mau pingsan ya, atau hilang kesadaran. Ini biasanya yang terganggu dari sistem kardiovaskular. Adapun untuk klasifikasi gejala vestibular ya, yang terakhir atau yang terbaru, ini dibedakan 4 ya untuk gejalanya. Ada yang vertigo, dizziness, ada yang gejala vestibulovisual dan gejala postural ya. Jadi vertigo ini self motion ya, sensasi diri seolah-olah dia bergerak ya, padahal dia tidak bergerak ya, atau terjadi gerakan yang tidak sesuai dengan gerakan normalnya ya, itu vertigo. Sedangkan dizziness ini sensasi gangguan orientasi spasial ya. Yang gejala vestibulovisual itu gejala visual yang diakibatkan karena gangguan dari vestibular. Sedangkan yang gejala postural itu gejala keseimbangan yang terkait saat stabilitas postural ya, baik saat duduk, saat berdiri atau saat berjalan. Jadi vertigo itu merupakan gejala vestibular sensasi yang self motion ya. Jadi tadi sensasi tubuh bergerak padahal sebenarnya tidak bergerak. Bisa terjadi secara spontan atau di trigger ya, ada pencetus. Pencetusnya biasanya muncul setelah atau selama gerakan kepala, gerakan ortostatik, atau adanya stimulus auditori, stimulus visual kompleks ya, manuver valsalva atau pencetus lainnya. Prevalensinya sekitar 4-7% dan
di atas usia 75 tahun itu prevalensinya semakin meningkat. Jadi istilah yang digunakan penderita itu kadang berbeda-beda, ya, bisa pusing, puyeng, oyong, melayang, ya. Jadi kita harus pastikan dulu dari keluhannya ini menunjukkan gangguan nyeri kepala atau di sistem keseimbangan. Selanjutnya untuk yang vertigo ini tadi ada 2 ya, yang menurut keterlibatan organnya, ada yang vestibular dan non vestibular. Ini kita bisa bedakan dari klinisnya. Untuk yang vestibular itu sensasinya rasa berputar, yang non vestibular lebih ke goyang ya, melayang, rasa mengayun, rasa mengambang. Untuk lama serangan yang vestibular ini bersifat episodik. Dia hilang timbul, sedangkan yang non vestibular ini lebih konstan. Untuk pencetus vestibular biasanya didahului oleh pergerakan kepala atau badan, sedangkan yang non vestibular itu lebih ke kondisi stres, hiperventilasi atau di lingkungan yang ramai. Jadi kalau kita berada di pasar ya, di pajak, di mall kalau ramai, kita pusing, itu biasanya yang non vestibular. Untuk gejala penyerta yang vestibular itu melibatkan gejala otonom dan pendengaran. Ya, ada mual muntah, tinnitus, ketulian dan osilopsia. Sedangkan yang non vestibular itu lebih ke otonom, pucat, takikardi dan sinkop. Jadi kalau kita tahu dari klinis, kita bisa menentukan lokasi lesi itu berada di mana ya. Dari vertigo ini nanti dibedakan ada yang sentral dan perifer. Ya, jadi organ perifer ini organ aparatus vestibular ya, yang terdiri dari ada kanalis semicircularis ya, yang setengah lingkaran ini, baru ada sacculus dan utriculus ya, ini juga semua memiliki reseptor untuk gerakan. Baru dari sini nanti keluarlah nervus vestibularis beserta ganglionnya, nanti bersama dengan nervus cochlearis dia menuju ke intinya yang berada di batang otak. Dari batang otak inilah kita sebut sentral ya. Jadi inti-inti nukleus baik vestibularis maupun cochlearis ya, ini udah sentral. Dari inti ini untuk stimulus keseimbangan nanti dilanjutkan dengan ke sistem saraf pusat ya, melalui connecting central pathway. Nanti ada yang ke nervus oculomotor ya, ada yang ke cerebellum, ada yang ke thalamus dan ke cortex, dan ada yang ke medulla spinalis. Jadi kalau disfungsi ya atau gangguan pada sistem perifer atau di aparatus vestibular atau di nervus vestibularisnya, maka akan muncul vertigo vestibularis perifer ya. Jadi input dari salah satu organ perifernya terganggu. Jadi otak ini menerima stimulus yang tidak sama di antara organ perifer kanan dan kiri. Sedangkan kalau yang sentral, ini disfungsi atau gangguan pada proses sentral. Jadi kelainannya dihitung mulai dari nukleus vestibularis, tadi yang berada di batang otak, dan atau di connecting central pathway-nya, ya, baik ke nervus oculomotor, baik ke cerebellum, ya, thalamus dan cortex, atau ke medulla spinalis. Jadi ini di sistem sentralnya sendiri yang terganggu. Dari anatomi perifer dan sentral ini kita bisa tentukan melalui klinis ya. Jadi kalau kita mau tahu ini sentral atau pathway atau sentral atau perifernya itu bisa kita bedakan. Untuk yang perifer itu episodiknya lebih bersifat akut ya dan remitting. Sedangkan yang sentral itu kronik dan unremitting ya. Jadi kronik terus dia ya. Onsetnya kalau perifer ini lebih tiba-tiba, sedangkan yang sentral ini bertahap. Intensitas untuk yang perifer itu lebih berat dibanding yang sentral. Artinya kalau yang vertigo perifer ini pasiennya itu udah kalau kumat dia nggak bisa melakukan aktivitas lagi, dia istirahat saja.
Sedangkan yang sentral tuh masih bisa. Gejala otonom, ini perifer biasanya lebih berat dibanding yang sentral. Untuk gejala pendengaran itu lebih sering dijumpai pada yang perifer. Sedangkan yang sentral ini jarang ya. Sedangkan untuk gejala neurologi itu terbalik ya, malah yang perifer itu jarang, ya, lebih sering dijumpai di sentral. Karena di perifer kan hanya tunggal ya organ perifer, sedangkan di sistem saraf pusat ini lebih banyak fungsi lainnya. Kalau perubahan kesadaran ya itu sering di sentral ya. Karena ya sistem kesadaran kan ada di batang otak di sentral. Untuk kompensasi itu yang vertigo perifer itu lebih cepat dibanding yang sentral ya. Kenapa? Karena yang kompensasi itu berasal dari sistem saraf pusat. Jadi kalau kalau perifernya rusak, ya sistem saraf pusat masih bisa ya melakukan adaptasi. Sedangkan kalau yang sentralnya sendiri rusak, ya sistem saraf pusat nggak mampu ya melakukan adaptasi terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, ya setelah kita ketahui dari klinis ya, kita bisa menentukan kira-kira etiologinya itu apa. Ya. Dari yang terbanyak penyebab vertigo perifer ini nomor 1 tuh BPPV ya, benign paroxysmal positional vertigo. Jadi ini dia gejala klinisnya singkat ya, diprovokasi karena perubahan posisi. Ini biasanya karena adanya partikel ya yang seharusnya tidak ada berada di kanalis semicircularis. Selanjutnya itu ada penyakit Meniere. Ini karena lebih kelebihan cairan endolim ya. Hydrops endolim ini mengganggu sistem keseimbangan. Ada juga neuritis vestibularis ya. Ini peradangan pada nervus vestibularis. Biasanya oleh karena virus. Ada juga labirinitis akut ya. Ini inflamasinya pada labirin ya. Sama penyebabnya juga karena infeksi virus atau bakteri. Selainnya ada infak labirin ya. Ini karena gangguan aliran darah di labirin. Ada labirin concussion ya. Ini karena trauma ya, akibat trauma kepala merusak labirin. Ada fistel perilim, kerusakan ya, fistel yang menghubungkan membran labirin dengan perilim ya. Selanjutnya ada penyakit autoimun di telinga. Sedangkan untuk yang vertigo sentral, dari yang terbanyak ini penyebabnya migrain ya. Jadi kita sebut migrain vestibularis. Jadi vertigonya itu biasanya mendahului atau bersamaan ya dengan keluhan migrain yang muncul. Selain itu juga yang paling sering itu penyakit vaskular ya. Itu seperti stroke ya kalau di otak, baik stroke iskemik atau stroke hemorragik yang melibatkan teritori pembuluh darah vertebrobasiler ya. Jadi ini yang teritori aliran darah yang di posterior ya, yang mendarahi brainstem dan cerebellum. Selanjutnya ada multiple sclerosis ya. Ini penyakit demyelinisasi pada sistem saraf pusat. Ada juga vestibular epilepsi ya. Jadi ini vertigonya muncul sama ya, mendahului atau pada saat serangan itu muncul. Jadi epilepsi ini kan tidak mesti yang motorik ya. Kan dia juga ada yang non motoriknya kayak sensorik atau otonom. Jadi yang vestibular ini termasuk yang sensorik. Ini biasanya berkaitan dengan gangguan di korteks temporal atau parietal. Selanjutnya yang juga ada ya, tapi ini nggak kalah sering itu tumor ya, tumor di cerebellopontine. Tumor yang terletak di antara pons dan cerebellum. Ya. Selanjutnya untuk yang vertigo non vestibular. Jadi vertigo ini dia sensasinya bukan rasa berputar ya, tapi lebih mengarah ke merasa melayang, rasa mengambang, goyang atau mengayun. Jadi di sini biasanya pada saat berdiri dan merasa enak kalau duduk, ini gejala otonom biasanya nggak ada. Ya. Dia organ yang terlibat itu sistem visual atau somatosensorik.
Jadi untuk mendiagnosa vertigo, ya seperti biasa anamnese. Anamnese itu sangat penting ya untuk keluhan pasien yang bersifat subjektif ya. Karena dari kita kadang kan nggak bisa akurat memeriksa keluhan objektif pasien ya. Tapi jadi dari anamnesenya lah kita bisa mengarahkan ini ke diagnosanya apa. Baru pemeriksaan fisik dan pemeriksaan neurootologi sama pemeriksaan penunjang. Untuk anamnese ya, jadi timingnya jangan lupa ya. Onsetnya kapan, durasi sekali muncul itu berapa lama ya. Karena dari durasi ini kita bisa nanti mengarahkan ini diagnosanya ke mana. Baru sifatnya tadi ya, episodik, hilang timbul atau persisten ya, terus-menerus. Baru tipenya bagaimana ya, atau tadi gejala vestibularnya ya, apakah rasanya berputar ya, atau yang dizziness ya, gangguan orientasi spasial, atau imbalance postural. Pencetusnya ya, dia tadi ada yang spontan atau ada yang memiliki trigger ya. Kalau ada trigger ditanya ya, pencetusnya apa karena posisi atau situasi tertentu ya. Gejala penyerta, ini gejala otonom ya, atau gejala pendengaran ya, atau gejala neurologi lainnya. Seperti gangguan pendengaran ya, hipoakusis, tinnitus, atau rasa penuh telinga, atau ada otonom ya, nyeri kepala, mual muntah, atau ada keluhan neurologi lainnya ya, seperti pandangannya ganda ya, ada kelumpuhan atau gangguan gerak. Dari pemeriksaan fisik, yang pertama tanda vital ya. Tanda vital tetap ya, jangan lupa diperiksa. Kenapa? Nanti tahu pasiennya pusing, tensinya tahu tinggi ya. Selanjutnya ada pemeriksaan umum ya, pemeriksaan neurologi dan pemeriksaan khusus neurootologi. Untuk yang pemeriksaan neurootologi, ini biasanya kita lakukan pemeriksaan nistagmus ya. Boleh dengan menggunakan kacamata Frenzel atau dengan mata kita langsung. Lalu HITS ya, ini head impulse test ya. Jadi ini yang kepalanya kita goyang ya, mata pasien mengarah ke hidung dokter, terus kepalanya itu kita hentak ke kanan, kita lihat ya bola matanya itu masih fiksasi nggak ke hidung kita ya. Jadi ini untuk menilai fungsi vestibulo-ocular reflex. Lalu ada manuver positioning ya. Jadi kalau ada keluhan pasien ya yang vertigonya bersifat episodik ya, yang hilang timbul, itu kita lakukan manuver positioning ya. Kalau HIT tadi, head impulse test, biasanya yang keluhan vertigonya itu yang akut ya, yang tiba-tiba dan persisten. Dari manuver positioning kita bisa menilai nystagmus positional itu apa ya, bisa menunjukkan perifer atau sentral. Lalu ada tes Rombeck ya, ini biasanya kalau keluhan pasiennya lebih ke arah postural ya, saat berdiri goyang ya, ini untuk melihat defisit sensorik. Untuk pemeriksaan penunjang ya, ini kita lakukan sesuai dengan etiologinya apa ya. Jadi kita untuk menegakkan diagnosa atau untuk menyingkirkan diagnosa. Jadi nggak semua harus kita lakukan pemeriksaan penunjang. Jadi contoh di sini kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium ya. Kalau kita duga ini vertigonya oleh karena stroke ya, atau penyakit infeksi di sistem saraf pusat. EEG ya, kalau tadi kita duga dia vestibularnya epilepsi. EMG itu kalau vestibular yang gangguan postural ya, atau yang non vestibular yang melibatkan gangguan pada proprioseptif ya, di otot, sendi, di kulit ya. Ini kita lakukan pemeriksaan EMG. Ini mengarah ke kalau ada ini ke arah neuropati ya. Baru ada EKG dan VCD ya. Ini juga sama kalau kita menduga penyakit vaskular di otak. Lumbal fungsi kalau kita duga ini infeksi, pemeriksaan neuroimaging, CT scan atau MRI otak, ini juga untuk menilai apakah ada gangguan struktural di otak, seperti penyakit stroke, infeksi, atau tumor.
Jadi melihat ini ya, untuk pemeriksaan penunjang ini lebih banyak kita lakukan pada vertigo vestibular yang sentral ya. Makanya penting kita bedakan dari klinisnya ya, ini vestibularnya sentral atau perifer. Diagnosa banding ya, tadi dari anamnesa ya, durasi episode vertigo ini perlu kita tanya, kenapa dari sini kita bisa memprediksi kira-kira ini ke diagnosa bandingnya apa ya. Jadi kalau serangannya hanya beberapa detik ya, itu biasanya BPPV ya. Kalau serangan vertigonya menit sampai jam, itu bisa Meniere's disease ya, fistula perilim, migraine vestibular atau TIA ya, transient ischemic attack. Kalau dia serangannya itu udah berhari-hari ya, udah lama, ini bisa mengarah ke neuritis vestibularis ya, ischemic brainstem atau multiple sclerosis ya. Jadi yang kalau udah berhari-hari ini, inilah biasanya masuk sindroma vestibular akut. Ya, jadi nanti pemeriksaan klinis head impulse test itu salah satunya berguna ya untuk membedakan dia sentral atau perifer. Untuk tata laksana ya, jadi kita sangat penting ya mengidentifikasi jenis vertigonya apa ya, baru tahu penyebabnya apa. Jadi kita tata laksana itu sangat penting mengetahui penyebab. Jadi tujuan pengobatan yang pertama itu tata laksana kausal ya. Bisa dengan obat-obatan farmakoterapi, bisa dengan prosedur repositioning partikel dan atau operasi ya. Yang prosedur repositioning partikel ini pada yang BPPV ya. Ini vertigo perifer yang paling sering dan dia pengobatannya tidak butuh farmakoterapi. Operasi ini biasa kalau kausalnya tumor ya. Selanjutnya juga bisa manajemen simptomatik ya dengan obat-obatan farmakoterapi. Jadi ini biasanya pun tidak lama-lama kita berikan ya. Disebutkan itu ya idealnya kurang dari 5 hari ya. Kenapa? Karena kalau di awal kita langsung berikan obat simptomatik, nanti ini bisa mengaburkan beberapa pemeriksaan klinis kita ya. Kalau dia vertigo yang episodik ya, kalian nggak lakukan tes Dix-Hallpike ya, langsung berikan obat-obat simptomatik, ini nanti kalau kita lakukan Dix-Hallpike-nya nanti nistagmusnya akan hilang ya, nggak nampak dia karena udah ditekan dengan penggunaan obat. Terus ketiga itu ada tata laksananya promote long lasting neural reorganisasi ya, itu dengan latihan rehabilitasi vestibular ya. Ini fisioterapinya untuk sistem vestibular. Ya, jadi ini kalau pada gangguan vestibular bisa sentral atau perifer ya, yang sering kambuh ya, sering kumat-kumatan atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari, ini kita bisa lakukan latihan vestibular. Jadi ini tata laksana penting ya, menurut tipe vertigonya ini apa. Ya, jadi kalau tadi arahnya ke perifer, kalau BPPV itu cukup dengan manuver ya, repositioning kanalin. Kalau dia labirin concussion ya, karena tadi trauma labirin, ini dengan rehabilitasi vestibular. Kalau Meniere's disease ya, jadi ini tata laksananya diet rendah garam ya, obat-obatnya diuretik, operasi atau obat transtimpanik gentamisin. Yang labirinitis ini pemberian antibiotik ya, atau dan juga rehabilitasi vestibular. Yang perilim fistula ini latihan istirahat aja biasanya ya. Yang neuritis vestibularis biasanya kita beri steroid sama rehabilitasi vestibular. Untuk yang sentral, kalau yang migrain vestibular ini kita pengobatannya ikut obat-obat migrain ya. Beta blocker, calcium channel blocker ya. Kalau yang penyakit vaskular, jadi ini kita harus tata laksananya kontrol faktor risiko dari vaskulernya ya. Dan juga kalau dia iskemik, penggunaan obat-obat antiplatelet.
Kalau tumor ya, tadi tumor di cerebropontin itu operasi ya. Jadi algoritma vertigo ini kita konfirmasi ya, ini vertigo atau bukan ya. Jadi dari keluhan pasien banyak ya, pusing, pening ya, puyeng, semualah apa yang dibilangnya, kita harus pilah ya, ini nyeri kepala atau vertigo ya. Dia kita tanya ini ya, kalau nyeri kepala biasanya dia bisa menunjuk lokasi ya, tapi kalau keluhan keseimbangan dia nggak bisa ya. Kalau dia bisa tunjuk apa keluhannya Pak, pusing ya, nanti kalau kita tanya di mana dia bisa jawab, itu artinya ke nyeri kepala ya. Tapi kalau dia menggambarkan ya sensasinya itu kayak berputar, goyang ya, itu lebih ke arah vertigo. Jadi setelah konfirmasi vertigo, kita tentukan lagi jenisnya apa ya, yang vestibular atau yang non vestibular. Dari sini kita tentukan nanti lokasi ya. Yang vestibular itu kita bedakan perifer atau sentral. Kalau yang non vestibular ini apakah keterlibatan sistem visual atau proprioseptif. Dari sini baru kita tentukan kausalnya apa ya. Baru selanjutnya tata laksana ya. Kalau udah kausal tegak itu lebih enak ya kita melakukan tata laksana. Kausal, simptomatik, dan rehabilitasi. Oke, selanjutnya sebenarnya ada topik, ini ada 3 topik ya. Yang kedua BPPV, cuma karena di pemicu kalian kan kemarin udah kita bahas ya, jadi saya nggak bahas lagi ya untuk BPPV, kita lompat aja ke Meniere disease sedikit, karena ini kompetensinya 3 ya sama kalian ya, 3A ya. Jadi penyakit Meniere ya, ini penyakit telinga dalam ya yang bersifat kronik. Jadi ditandai dengan vertigo spontan dengan episodik recurrent ya. Jadi dia termasuk sindroma vestibular yang episodik. Juga ada keluhan tuli ya, tuli sensorineural unilateral ya. Salah satu bersifat fluktuatif juga, jadi dia keluhan yang timbul, ada tinnitus dan ada rasa penuh ya. Jadi dia punya trias ini ya, triasnya vertigo, tuli ya, sama telinga terasa penuh. Jadi dari studi histopatologinya pada koklea itu dijumpai pergeseran membran Reissner dan dilatasi dari skala media. Jadi hidrops endolimpatik ya ini harus dipertimbangkan sebagai marker histologi dari Meniere disease ya, tapi bukan sebagai patomekanisme utama ya, karena selanjutnya itu udah banyak teori-teori yang mendukung ke arah Meniere disease ini. Dia punya kriteria diagnostik ya, jadi ada definite dan ada probable. Yang definite ini menurut International Klasifikasi Vestibular Disorder ya, jadi dijumpai 2 atau lebih episodik vertigo spontan ya, durasinya 20 menit sampai 12 jam. Pada pemeriksaan audiometri didapatkan tuli sensorik neural ya dengan frekuensi rendah sampai sedang pada salah satu telinga minimal 1 kali sebelum, selama, atau setelah terjadi episode vertigo. Yang ketiga ada gejala aural yang berfluktuasi pada telinga yang terganggu ya, gejala aural tadi yang tinnitus, telinga terasa penuh ya. Dan keempat tidak termasuk diagnosa gangguan vestibular lainnya. Jadi diagnosa vestibular lain itu harus bisa kita singkirkan. Yang probable-nya sama ya, cuma bedanya dia tidak ada pemeriksaan audiometri ya. Yang lain ini sama, dia juga episodik ya, vertigo atau dizziness durasi 20 menit sampai 24 jam, ada gejala aural yang berfluktuasi dan tidak termasuk diagnosa gangguan vestibular lainnya. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan audiometri, ini probable Meniere disease ya. Untuk tata laksana itu terapi konservatif ya, tujuannya untuk mengurangi frekuensi serangan, mempertahankan fungsi vestibular dan pendengaran. Jadi di sini kombinasinya bisa perubahan gaya hidup dan diet ya.
Jadi sini disebutkan dietnya rendah garam, baru terapi medisnya bisa menggunakan obat beta-istin dan diuretik. Lalu ada penelitian terakhir menggunakan alat ini ya, Miniet device ini alat getar ya. Kita letakkan di mastoid ya. Ini bisa membantu tata laksana menardisis ya, tapi ini nggak banyak kita menggunakan ini. Oke, mungkin demikian ya untuk slide dari saya. Oke, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan ya. Masih apa kira-kira ada yang masih belum jelas mengenai ini ya, gangguan keseimbangan? Karena di pemicu kalian kan sebenarnya udah jelas ya, kalian membahas apanya ya, fisiologinya, patofisiologi, anatomi ya. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Tadi yang vertigo vestibular salah satu faktornya kan stres ya, Dok? Oh ya, yang Itu, non-vestibular ya. Itu stresnya secara psikologis ya, Dok? Iya, ya. Jadi orang yang kan ada juga vertigo psikogenik ya. Itu ada klasifikasi terpisah dia. Jadi ada yang psikogenik itu biasanya stres ya, cemas, ansietas, ya itu bisa menimbulkan keluhan vertigo. Ya, jadi vertigo itu bukan yang vestibular. Biasanya yang non vestibular atau yang ya kita ada pemilahannya sendiri ya, psikogenik. Kenapa? Nanti kadang keluhannya itu bercampur ya. Klinisnya itu kadang mirip perifer, mirip sentral, atau yang non vestibular ya. Jadi pasien ini tidak ini konsisten ya dengan keluhannya ya. Biasanya pun keluhannya itu banyak, nggak mesti ada vertigo aja, nanti ada nyeri ya, nyeri kepala, nyeri punggung, nyeri tengkuk, ada nyeri ulu hati ya, itu takikardi, jantungnya kayak cepat, banyak keringat ya. Nah, itu kalau kita jumpain itu arahnya ke vertigo yang psikogenik. Jadi itu karena gangguan stresnya ya, stres atau cemas berlebih atau keadaan depresi yang berlebihan. Mungkin gitu ya, Agustina nih ya. Berarti, Dok, untuk terapinya kita mengarah ke obat-obat antidepresan ya, Dok? Iya, ya. Kalau kita harus ketahui ya, makanya triggernya ini penting. Ya, nanti kita kasih terus obat-obat apalah, vestibular suppressan, kasih beta-histin ya atau yang lain ya. Kok pasiennya nggak sembuh-sembuh ya, tahu-tahu latar belakangnya stres ya, atau depresi atau ansietas. Jadi ya keluhannya yang muncul terus. Jadi anamnesa kita tuh jangan lupa tanya keluhan lain ya. Atau triggernya tadi ya. Apakah Bapak pasien ini dalam keadaan stres, banyak pikiran ya, tidurnya kurang. Nah, itu jangan lupa ditanya. Itu di anamnesa secara global ya, kalian kan menanyakan keluhan utama oke, karena pusingnya, keluhan lain yang lupa ditanya ya. Oke, Agustina? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, apa ada lagi? Ini waktu kita cukup kok ya. Ada 20 menit. Ya, kalau nggak mau sampai 20 menit nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Udah paham semua kira-kira ya tentang ini? Sudah, Dok. Ya, jadi pesannya ini kan BPPP itu kan kompetensi 4 ya. Jadi bukan berarti ini ya semua keluhan pusing dijadikan BPPV gitu ya. Jadi ya tetap anamnesa itu penting ya. Jadi kalian pilih ya anamnesanya
dari timingnya ya, dia itu penyakitnya episodik atau bukan ya. Jadi kalau vertigo vestibularnya yang episodik, nah itu ya pemeriksaan klinis kalian itu mengarah ke pemeriksaan manuver posisional ya, itu yang salah satunya Diksal Pike. Itu nanti bisa menentukan dari hasil nistagmusnya ya, muncul nistagmus posisional ya. Ini bisa kita nilai ya, nistagmusnya sentral atau perifer ya. Kalau perifer itu mengarah ke BPPV. Kalau sentral itu bisa mengarah ke ya penyakit di sentral ya, di otak. Jadi kalau BPPV tata laksananya ya dengan manuver lagi ya, manuver repositioning canalit. Tapi bisa juga ya Diksal Pike itu nggak muncul nistagmusnya ya. Kan BPPV itu kan kanalisnya ada lagi yang lainnya selain yang paling sering posterior, ada yang horizontal dan anterior. Ya, yang paling sering kedua tuh horizontal. Jadi kalau Diksal Pike-nya nggak muncul nistagmus, kalian jangan langsung bilang ini bukan BPPV ya. Lakukan ini supine roll test ya. Itu kayak ini ya, pasiennya tuh dimiringkan kanan atau dimiringkan ke kiri ya. Lihat juga nistagmusnya ya. Di sini nistagmusnya geotropik atau apogeotropik. Ya, jadi kalau itu ada, ini arahnya ke BPPV yang horizontal ya. Kalau yang anterior itu jarang ya. Biasanya di Diksal Pike itu nanti arah nistagmusnya itu ke bawah ya, vertikal bawah downbeat. Tapi itu jarang. Jadi kita kalau downbeat lebih bagus menduga ini ke sentral ya. Itu satu. Kalau dia itu apa kalian ya? Algoritma kalau dia episodik. Tapi kalau dia continue ya, dan dia akut ya, juga tiba-tiba ini masuk ke sindroma vestibular akut. Pemeriksaan kalian itu bukan ke Diksal Pike ya. Pemeriksaan kalian itu ke ini HINS ya, kalau kalian pernah dengar. HINS itu singkatan ya, ada HIT tadi ya, Head Impulse Test yang pertama, baru ada nistagmus dan tes Q ya. Head Impulse Test itu pasien kepalanya mata nengok hidung, kita goyang ya. Jadi dia mereng ke salah satu lah, ke kanan atau ke kiri. Mata dia harus tetap di hidung kita ya. Jadi kalau dia terganggu itu biasa perifer ya. Terus nistagmus ya, nistagmusnya beda. Pemeriksaannya bukan di trigger kayak di Diksal Pike ya. Dia kadang bisa nistagmusnya cuma lirik aja, matanya ke kanan atau ke kiri ya. Kalau dia spontan itu belum pun disuruh lirik udah muncul ya. Kalau yang gas provokasi baru dia kalau lirik kanan atau kiri muncul ya. Nistagmusnya pun nanti beda ya dari arah ya. Kalau dia satu arah unidireksional itu ke perifer ya. Kalau dua arah sesuai dengan arah bola mata itu namanya bidireksional, itu ke sentral ya. Dua arah itu artinya kalau dia ke kanan nistagmusnya ke kanan, kalau ke kiri nistagmusnya ke kiri, yaitu bidireksional, itu ke arah sentral ya. Kalau tes Q itu bola mata ditutup salah satu ya, nanti ada ini ya, gerakan fiksasi matanya tuh antara satu sama lainnya itu secara vertikal berbeda. Jadi satu ada yang naik, satu ada turun. Di tes Q itu nanti nampak dia kalau ditutup salah satunya akan naik atau turun. Pas kita buka dia refiksasi. Nah, kalau ada itu artinya sentral ya. Jadi maksudnya pendekatan diagnostik kalian tuh begitu ya cara buatnya ya. Kalau ada HINS itu tadi perifer atau sentral. Kalau perifer artinya ke neuritis vestibularis. Kalau sentral baru ke arah stroke ya. Jadi hati-hati. Ya, jadi kalau kalian di IGD ya maksudnya harus pandai ya memilah ini vestibularnya akut atau bukan ya. Kalau akut tuh hati-hati, nanti yang paling bahaya kan stroke ya. Tengoklah faktor risikonya ada atau tidak. Tapi kalau dia episodik ya biasanya kan paling sering BPPV. Jadi diagnostiknya ke Diksal Pike ya. Mungkin itu pesan saya. Jadi jangan semua vertigo di BPPV-kan gitu ya. Oke, kalau udah nggak ada lagi, mungkin saya sudahi ya. Semoga bermanfaat kuliah kalian hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih ya Hasian dan kawan-kawan ya. Terima kasih, Dok. Ya, Terima kasih, Dok. Dokter. oke, sama-sama ya. Saya